Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Shalom Impactor, selamat hari Minggu ya, happy Sunday. Semangat terus bagi yang masih melakukan ujian, dan jangan lupa untuk bersyukur bagi yang sudah menyelesaikan. Nah, tema minggu ini adalah Maturity Part 2 yang dibawakan oleh Kak Betuel. Yuk Impactors, mari kita belajar untuk mengembalikan apa yang sudah kita terima dengan cara memberi persembahan di QR Code setelah ini. Impactors, jangan lupa bahwa kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati. Yuk, sebelum memulai ibadah, kita persiapkan hati kita lebih lagi dan persiapkan diri kita karena sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, kami dapat berkumpul bersama melalui YouTube ini. Tuhan, lindungi sertai setiap dari kami Tuhan, sertai hati kami, sertai telinga kami Tuhan, supaya tetap tertuju kepadamu. Tuhan, sertai juga Tuhan pelayan-pelayan-Mu untuk tetap tertuju kepadamu. Lindungi sertai setiap dari kami, biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hidup kami dan kita bisa mempraktekannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Ya, amin. Semangat memuji Tuhan, enjoy the presence of God. Hey Impactors, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita. Walaupun saat ini kita berada di tempat yang berbeda, tapi kita harus percaya, kita imani bahwa Allah kita hadir di tengah-tengah kita, amen. So mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita, bahwa segenap jiwa kita memuji Dia, segenap hati kita menyembah Dia. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, kekuatanku
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Kemenanganku dalam-Mu. Dengan segenap jiwaku, dengan segenap hatiku, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Wow, sungguh pujian dan penyembahan yang sangat menggairahkan, memberikan kita semangat, mengingatkan kita kembali bahwa Yesus telah hadir dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Dia adalah Allah Immanuel dan Dia telah memberikan kita kemenangan atas dosa, atas segala hal yang mendukakan hatinya Dia. Nah, teman-teman semua, sebentar lagi kita akan mengambil perjamuan kudus. Bagi teman-teman yang sudah percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, teman-teman bisa ngambil perjamuan kudus. Tetapi bagi teman-teman yang belum, it's okay, kalian bisa skip bagian ini dan memperhatikan aja. Dan yes, mari kita ambil roti dan anggur perjamuan kita. Aku akan bacakan terlebih dahulu ayat untuk mengingatkan kembali tujuan dari perjamuan kudus ini. Di 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan bahwa sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang gak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Yes, teman-teman semua. Di sini dikatakan bahwa setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, sebenarnya kita sedang memberitakan tentang perbuatan Allah yang besar, di mana Allah telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku. Sehingga hari ini kita telah diampuni dan kehidupan kita telah diubahkan. Bagi teman-teman semua, sebelum kita ngambil perjamuan kudus ini, dikatakan juga di sini untuk menguji diri kita sendiri. Aku nggak tahu, mungkin dalam hari-hari ini kita ada hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, atau kita nggak sengaja, atau mungkin kita tuh udah tahu kebenaran, tapi kita nggak melakukannya. Dan itu sama halnya juga kita mendukakan hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita ngambil waktu bersama-sama untuk berdoa, meminta pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini untuk kami bisa ngambil perjamuan kudus. Dan Tuhan, kami mau datang dengan kerendahan hati, bahwa mengakui, menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Mungkin minggu-minggu ini kami melakukan hal-hal yang mendukakan hatimu, tetapi kami percaya kasih karunia-Mu besar dan Engkau Allah yang akan mengampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunanmu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan melayakkan setiap kami untuk mengambil perjamuan kudus ini. Nah, teman-teman semua, mari kita ambil roti yang telah teman-teman persiapkan. Mari kita angkat. Dan aku akan bacakan di 1 Korintus 11 ayat 23-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, bagi kita semua. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Dia. Mari kita angkat roti ini, mari kita mengucap syukur buat karyanya yang luar biasa dalam kehidupannya kita. Terima kasih Tuhan Yesus, dan mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat anggur yang
yang telah kita siapkan. Dan di ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi, perjamuan kudus adalah untuk memperingati karya Yesus. Yesus telah menebus kita dari kayu salib. Dan ya, marilah kita mengucap syukur untuk setiap darah yang telah tercurah bagi setiap kita. Thank you Jesus. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini. Kami dapat sekali lagi melakukan perjamuan kudus, mengingat karya-Mu dari kayu salib, dan biarkanlah ini bukan jadi sesuatu yang sia-sia, tetapi ini terus mengingatkan kami bahwa kami berada terus dalam tuntunan-Mu, dalam naungan-Mu, dan kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang gak pernah berkesudahan meskipun kami berdosa berulang kali, tapi pengampunan-Mu terus ada dalam setiap kehidupan kami, dan Engkau Allah yang gak pernah give up dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus. Terus pimpin kami, terus pakai kami, karena kami tahu kami anak-Mu dan kami telah menjadi ciptaan baru. Pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Yes, sebentar lagi Kak Betuel akan nyampaikan firman Tuhan buat kalian semua. So I hope you are blessed with the word of God. Halo, Kak Betuel di sini. Saya mau tanya kalian, apakah kalian tahu bahwa setiap hari seorang laki-laki itu mengeluarkan 7.000 kata. Betul, 7.000 kata. Laki-laki satu hari kalau dia ngomong, dia keluarkan 7.000 kata. Saya sudah teliti, saya sudah cari beberapa sumber, itu benar sekali. Artinya apa? Artinya dalam waktu seminggu, seorang laki-laki bisa mengeluarkan perkataan sebanyak 50.000 kata. Wow, itu jumlah yang sangat banyak. Kata-kata yang sangat banyak. Di historial.co, salah satu penerbit online, ada definisi atau aturan main bahwa kalau seseorang menulis novel itu lebih kurang jumlahnya 40.000 kata. 40.000 kata. Tadi kalau seorang laki-laki berkata-kata 50.000 dalam satu minggu, artinya dalam satu minggu saya seorang laki-laki seharusnya bisa buat satu novel. Bayangkan satu novel dalam satu minggu. Satu minggu. Jadi kalau satu tahun 52 minggu, 52 novel dalam satu tahun seharusnya saya bisa tuliskan. Wow, luar biasa ya kemampuan mulut dari seorang laki-laki. Bagaimana dengan seorang perempuan? Kalau seorang perempuan lebih banyak lagi, 20.000 kata per hari. Dalam satu hari 20.000 kata. Artinya kalau mengacu kepada storyal.co tadi, maka seorang perempuan bisa menulis novel dalam waktu 2 hari. Wih, luar biasa. Namun, yang penting dari mulut kita tidak hanya sekedar berapa banyak kata-kata yang bisa keluar. Lalu kita dijulukin, wah kamu cerewet, kamu talkative, kamu banyak bicara. Atau yang ngomongnya lebih sedikit maka dia disebut pendiam. Yang penting dari mulut tidak hanya sekedar jumlah kata yang keluar. Tetapi apa sih sebenarnya maksud Allah membuat mulut kita itu bisa berkata-kata sedemikian banyak? Itu yang perlu kita cari tahu. Firman Tuhan berkata, hari ini saya mau ngajak kalian melihat satu ayat dan coba kita lihat dari ayat ini apa yang Tuhan inginkan melalui mulut kita. Dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan demikian, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sekali lagi saya bacakan, Efesus 4 ayat 29.
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat yang sangat baik sekali. Mulut kita, penting tidaknya mulut kita, berfungsi tidaknya mulut kita, itu tidak ditentukan dari jumlah kata-katanya saja. Tetapi apakah yang keluar dari mulut kita, perkataan jenis apa yang kita hasilkan dari mulut kita, itu yang penting. Dan Efesus 4 ayat 29, Rasul Paulus yang menuliskan ini jelas berkata bahwa mulut ini harus berfungsi, yaitu jangan kotor, jangan keluar kalimat yang kotor. Saya akan menampilkan perbandingan dari Efesus 4 ayat 29 ini dengan yang versi Inggris Standard Version. Ini saya tampilkan ada beberapa kata yang Kak Beto cuplik di situ sehingga kita bisa mengerti artinya. Dan perhatikan di situ, kalau tadi dikatakan jangan ada perkataan yang kotor. Perkataan kotor itu sebenarnya artinya lebih luas tapi juga lebih dalam. Bukan sekedar kita tidak misuh, kita tidak ngomong-ngomongan yang kotor, kita tidak memaki, kita tidak mengeluarkan kata-kata binatang, begitu ya. Lalu kita ngomong, lalu ada seseorang yang ngomong, aku tidak pernah misuh kak, aku tidak pernah ngomong binatang. Oh iya, bagus sekali, perkataanmu apa yang keluar? Aku mengeluarkan kata-kata buah, gitu. Jadi kalau marah sama seseorang dia bilang jambu kon, apalagi belimbing kon, atau apa durian kon, gitu-gitu ya. Apakah itu tidak misuh karena itu tidak menyebut binatang-binatang dan tidak lebih kasar dari binatang? Masalahnya bukan masalah kotor, pisuhan, makian yang keluar dari mulut kita. Bukan itu yang dimaksudkan dengan perkataan kotor yang keluar dari mulut. Tetapi lebih kepada yang namanya corrupting talk. Corrupting talk atau kata-kata yang rusak. Rusak itu kenapa? Karena tidak sesuai dengan tujuan. Jadi setiap kali kata-kata keluar dari mulut kita dan itu tidak sesuai dengan tujuan Allah menciptakan mulut kita, maka itu sudah disebut perkataan kotor. Ya tentu saja misuh, ngomong memaki, ngomong bohong, itu semua termasuk corrupting talk karena Allah tentu tidak mempunyai tujuan menunjukkan mulut kita itu untuk mengeluarkan kata-kata sedemikian. Corrupting talk. Jadi apa saja yang keluar dari mulut kita kalau itu tidak sesuai tujuan, itu korup, itu rusak. Nah, menariknya, bagusnya adalah di ayat ini kemudian Paulus menuliskan mulut kita ini harus mengeluarkan kata-kata dan itu ada tujuannya. Kalau sekali lagi kalau tidak sesuai dengan tujuan itu, maka perkataan kita adalah perkataan kotor, perkataan yang rusak, perkataan yang korup. Setidaknya ada 3 tujuan yang kita bisa lihat dari kalimat yang pertama, yaitu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jangan kotor, jangan rusak mulut kita, perkataan kita jangan kotor, jangan rusak, jangan korup, tetapi harus perkataan yang baik supaya bisa membangun. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana perlu. Jadi perkataan itu harus, kalau dalam ESV dikatakan fits the occasion. Jadi sesuai dengan keadaan, tepat dengan keadaannya. Itu yang kedua, perkataan itu harus membangun, yang pertama, yang kedua sesuai dengan keadaan. Dan yang ketiga dikatakan supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau dalam versi bahasa Inggrisnya, dalam ESV dikatakan demikian, that it may give grace to those who hear. Jadi perkataan kita itu harus menjadi perkataan yang penuh belas kasihan, penuh anugerah, atau juga bisa dikatakan yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan-perkataan tentang anugerah Allah. 3 tujuan yang seharusnya menjadi desain Allah menciptakan mulut kita. Pada waktu perkataan itu keluar harusnya perkataan membangun, yang kedua sesuai dengan keadaan, dan yang ketiga itu harus berisi berita tentang anugerah Yesus, anugerah Allah. Mari kita lihat satu persatu. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama dikatakan perkataan itu yang membangun. Yang pertama poin yang Kak Betul dapatkan dan mau katakan kepada kalian supaya kalian mudah mengingatnya. Yang pertama perkataan itu adalah harus menjadi perkataan yang membangun.
Alkitab berkali-kali mencatat yang keluar dari mulut kita itu cuma ada dua pilihan. Yang pertama, perkataan yang seperti tikaman pedang, dikatakan dalam Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Kalau ngomong itu menusuk, menyakitkan di dalam hati. Orang yang dengar tuh hatinya tersayat-sayat. Waduh, tersayat-sayat. Sakit hatinya. Kalau dengar itu perkataannya sakit. Kayak hati itu dipotong sama pedang. Atau tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Atau pada waktu kita bicara, pada waktu kita ngomong, bahkan orang yang sakit hati itu bisa sembuh. Wow, cuman itu saja pilihannya. Atau juga Amsal 15 ayat 4 dikatakan demikian, lidah lembut adalah pohon kehidupan. Apakah yang keluar itu adalah kelembutan, perkataan yang lembut yang menghidupkan semangat yang patah, menghidupkan orang-orang yang sudah berputus asa, atau sebaliknya, tetapi lidah curang melukai hati. Yang keluar dari mulut kita itu kecurangan, tipu muslihat, bohong, dan itu melukai hati orang. Artinya apa? Di dalam kehidupan ini ada dua pilihan. Apa yang keluar dari mulut kita cuma ada dua. Apakah itu menjatuhkan atau membangun? Apakah itu menjatuhkan seseorang atau itu membangun seseorang? Dan yang pertama, kitab tadi katakan Efesus 4 ayat 29, kalau perkataanmu itu jangan korakmu, seharusnya perkataan yang membangun. Ayo katakan sama-sama, perkataan yang membangun. Sekali lagi, perkataan yang membangun. Itu yang harus keluar dari mulut kita. Dan kita juga perlu tahu ukurannya. Membangun untuk apa? Membangun dalam hal apa? Kitab Efesus tadi itu berbicara tentang satu hal yang pasti, yaitu perkataan kita harus membangun orang lain agar mereka menjadi seperti Yesus. Christ likeness. Kalau kita membaca Efesus 4 tadi, dari ayat-ayat yang sebelumnya kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus sedang mengajar jemaat di Efesus untuk mereka hidup menjadi manusia baru. Apa itu manusia baru? Manusia baru adalah manusia yang terus menunjukkan gaya hidup Yesus. Artinya dia mengalami kepenuhan. Kalau di ayat yang ke-13 dikatakan ia mengalami kepenuhan Yesus. Atau bahasa mudahnya adalah menjadi seperti Yesus. Setiap kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus menebus dosa kita, menyelamatkan kita, mengangkat kita menjadi anak Bapa di surga. Setelah itu adalah menjadi sebuah perjalanan bagi kita untuk menjadi seperti Yesus. Dan rupanya perkataan-perkataan orang yang sudah diselamatkan, perkataan mereka yang di dalam Yesus adalah perkataan-perkataan yang juga punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya membangun orang-orang di sekitar kita, membangun orang-orang yang mendengar perkataan kita itu supaya apa? Supaya mereka menjadi seperti Yesus. Itulah tujuan Allah menciptakan mulut kita, dan perkataan apa yang harus keluar dari mulut kita adalah perkataan yang membangun seseorang supaya ia terus menjadi seperti Yesus. Sebagai seorang ayah, saya punya tanggung jawab berkata-kata dengan benar kepada anak-anak saya satu demi satu. Supaya apa? Supaya mereka itu setiap hari akan terus menjadi seperti Yesus. Mereka harus mendengarkan berita tentang Yesus. Dan mereka juga harus bertumbuh seperti Yesus. Itu perkataan yang membangun. Yang kedua, mari kita kembali ke Efesus 4 ayat yang ke-29. Di situ dikatakan di mana perlu. Agak susah memahami kalau dikatakan perkataan itu harus dikeluarkan di mana perlu. Artinya mungkin kalau dalam bahasa Inggris lebih bisa kelihatan, yaitu fits the occasion atau sesuai dengan keadaan, ya, sesuai dengan kondisi. Apa maksudnya? Maksudnya perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang harus sesuai dengan keadaan. Begini menjelaskannya. Perkataan yang sesuai keadaan. Semua kata-kata kita ini tadi yang pertama harus membangun, ya. Tetapi kata-kata yang kita keluar juga harus sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh orang yang kita ajak bicara. Kita tidak bisa melontarkan perkataan-perkataan yang sia-sia kepada seseorang, padahal dia tidak butuh itu. Artinya apa sih? Artinya dalam kehidupan ini banyak orang di sekitar kita itu yang membutuhkan nasihat, membutuhkan
perkataan tadi yang membangun, perkataan yang memberikan ide dan jalan keluar. Itu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang berbicara dengan kita. Nah, perkataan kita harus tepat menjawab kebutuhan itu. Sehingga pada waktu kita berbicara dengan seseorang, misalnya saya sedang berbicara dengan istri saya, mungkin ini saya kasih tahu ya kepada kalian semua yang masih muda, anak muda, bahwa nanti pada waktu menikah, salah satu hal yang perlu kita praktekkan adalah praktek ini. Bicara dengan pasangan. Kadang-kadang kita bisa salah mengerti, kadang-kadang bisa kita ngomong, istri kita atau suami kita, maksudnya suami atau istri kalian nanti ya kalau sudah menikah, itu bisa salah mengerti, bisa salah paham, bisa bertengkar, bisa marah. Nah, oleh sebab itu sangat penting pada waktu kita berkata-kata itu, kita harus mengerti apa sih yang sebenarnya sedang dibutuhkan oleh lawan bicara kita. Kondisi apa sih yang sedang terjadi dalam dirinya. Satu kali saya marah besar kepada anak saya. Kenapa? Karena anak saya itu melakukan sebuah tindakan yang menurut saya tidak tepat. Dia itu tidak membela dirinya pada waktu dia disakiti. Gitu. Memang kita harus mengasihi kan, tetapi yang jadi masalah adalah dia hidup di dalam ketakutannya itu. Jadi ketakutannya itu membuat dia tidak bisa membela dirinya atau menghindar dari masalah yang dihadapi. Dan menurut saya itu berbahaya. Tetapi yang salah adalah pada waktu saya menegur anak saya menegur dengan cara yang salah. Saya juga marah kepada dia dan saya justru menambahkan ketakutan kepada anak saya. Artinya apa? Artinya pada waktu itu saya tidak bisa memahami. Pada waktu itu dia sedang ketakutan. Dia sedang butuh dikuatkan. Dia sedang butuh diberikan nasihat, tapi nasihat yang menguatkan dia kembali, yang mengajak dia bisa mengalahkan ketakutannya. Bukan perkataan saya justru membuat dia semakin jadi takut. Bisa jadi nasihat saya benar untuk dia, tetapi saya tidak mengerti kondisinya. Perkataan saya tidak tepat dengan keadaan pada waktu itu. Perkataan yang benar, perkataan yang tidak rusak, yang tidak korup, itu adalah perkataan yang tepat dengan kondisi. Ya, saya berdoa untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Kita berdoa supaya perkataan kita itu tepat, ya, bertemu dengan kebutuhan dari orang yang kita ajak bicara. Wow, tetapi perkataan yang membangun dan sesuai keadaan itu memerlukan perhatian dan pertimbangan yang penuh, pikiran yang kreatif dan emosi yang tenang. Tidak bisa perkataan kita itu akan menjadi sesuatu yang membangun orang lain, ya, tepat dengan kondisinya, tepat menjawab kebutuhannya. Kalau kita waktu ngomong saja kita tidak konsentrasi. Pada waktu kita ngomong sama mereka saja pikiran kita kemana-mana gitu. Ya, ini yang penting. Kalau kita mau punya perkataan yang membangun, kita juga harus punya telinga yang bisa mendengar, emosi yang tenang, yang damai, untuk bisa bersuka cita mendengar apa yang dikatakan lawan bicara kita. Contoh aja, praktis saja dengan orang tua kalian misalnya. Kadang-kadang orang tua kalian itu hanya perlu didengar pada waktu mereka memberi nasihat, tetapi seringkali kita ini pikirannya kemana-mana pada waktu diberi nasihat. Sehingga pada waktu orang tua kita memberi nasihat, karena ia melihat ada sesuatu yang harus dibangun dalam hidup kita salah terima. Kita belum dengar, kita salah terima. Lalu kita balas. Perkataan kita bukan perkataan yang sama-sama membangun, tapi perkataan kita adalah perkataan yang penuh dengan pemberontakan, perkataan yang penuh dengan nada-nada yang pedas, sehingga kemudian orang tua kita jadi marah, akhirnya kita bertengkar dengan mereka. Nah, kalau kita mau membangun kehidupan kita, juga membangun orang di sekitar kita, kita perlu punya telinga yang mendengar, punya perhatian yang penuh ketika seseorang itu sedang berbicara dengan kita. Praktekkan ya, nanti siapa saja yang sedang ngajak kamu bicara, kalian praktekkan. Betul-betul konsentrasi, fokus. Orang ini mau ngomong apa sih? Dia sedang menyatakan apa sih? Sampai kita juga bisa memahami kebutuhan orang itu atau maksud dari mereka yang bicara kepada kita. Dua hal yang penting sudah kita bahas. Yang pertama perkataan yang membangun, yang kedua perkataan yang tepat dengan keadaan. Kembali ke ayat Efesus 4 ayat 29. Yang ketiga dikatakan supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
ada mulut kita itu memperkatakan belas kasihan Allah, anugerah Allah. Apa artinya? Artinya adalah perkataan mulut kita seharusnya adalah perkataan yang akan anugerah Yesus. Perkataan mulut kita adalah perkataan yang beritakan anugerah Yesus. Perkataan yang benar adalah perkataan yang memberitakan anugerah Yesus. Kalau bicara grace, kalau bicara tentang anugerah Yesus, apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Efesus ini, tentu kita harus membaca tulisan Paulus di dalam Efesus. Ketika Paulus bicara tentang grace, tentang anugerah, maka di dalam kitab Efesus ini yang dia maksudkan adalah Efesus 1 ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Yang pertama, anugerah itu hanya ada di dalam Yesus. Anugerah itu kita temukan di dalam Yesus. Yesus yang mengerjakannya, khususnya pada waktu Dia mati di atas kayu salib, pada waktu Ia menjadi tebusan atau pengganti dari hukuman yang harusnya kita terima. Itulah anugerah. Tetapi pada waktu Ia juga bangkit menang di atas dari maut, itu juga adalah karya Yesus bagi kita. Anugerah hanya kita temukan di dalam karya Yesus, karena hanya Yesus yang sanggup. Dikatakan yang kedua, sanggup apa? Dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yang kedua, anugerah itu bicara tentang karya Yesus yang membebaskan kita dari hukuman dan ikatan dosa. Hari ini kita tidak perlu takut lagi, kita tidak akan mendapatkan hukuman. Itu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Bahkan kita juga sudah bebas dari ikatan dosa. Kita bisa berkata tidak kepada dosa. Makanya kalau ada anak muda berkata, aku tidak bisa ya Kak, aku ini sudah terbiasa ngomong kasar, aku ini sudah biasa memaki. Kita sudah dibebaskan dari ikatan dosa. Dosa tidak bisa mengikat kita lagi. Kita bisa berkata, tidak, aku tidak mau berbuat dosa. Karena kita sudah dibebaskan dari ikatan dosa. Dan itu karena anugerah Yesus yang sudah mati di atas kayu salib dan sudah mengalahkan maut, mengalahkan dosa itu. Tapi yang ketiga juga bagus, anugerah dikatakan adalah supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Anugerah Tuhan tidak hanya membebaskan kita dari dosa, dari hukuman dosa, dari ikatan dosa, tetapi Yesus dalam anugerahnya memampukan kita supaya hidup bagi Dia dan menjadi seperti Dia. Itulah anugerah. Kita yang tidak berdaya, kita ini yang tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, kita ini yang harusnya dihukum, kita ini yang terikat dengan pikiran buruk, perkataan kotor, terikat dengan dosa, sudah bebas. Karena Tuhan sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Bahkan sekarang Tuhan menyertai kita. Seperti ini tadi kan, praktek kalimat-kalimat atau perkataan yang membangun dan tepat kondisi itu kan tidak gampang. Tetapi Allah dalam anugerahnya, Ia akan menolong kita. Dan yang menarik adalah, seperti yang dikatakan oleh Scott Hebert, dia berkata demikian, whenever God makes someone an object of grace, He also makes them an agent of grace. Artinya apa? Kita ini tidak hanya penerima anugerah, tapi kita ini harusnya menjadi pemberita anugerah. Kita tidak hanya penerima anugerah, tetapi ini kita juga menjadi pemberita anugerah. Artinya apa? Artinya mulut kita harus mengeluarkan kata-kata yang berisi berita kasih karunia anugerah Yesus. Pernahkah kalian berkata-kata kepada teman kalian, kepada seseorang tentang kasih Yesus? Seperti Ia sudah mengasihi kalian, maka beritakanlah Injil, beritakanlah kabar sukacita itu, bahwa Yesus juga mengasihi dia, Yesus juga mati untuk dia, Yesus juga mau menyelamatkan mereka, dan Yesus juga mau memimpin hidup mereka. Itu yang harus keluar dari mulut kita. Jadi inilah 3 hal yang penting dari Efesus 4 ayat 29 tadi. Perkataan harus yang tidak korup, tidak rusak. Perkataan itu harus sesuai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya mulut kita harus mengeluarkan perkataan yang membangun, perkataan yang tepat dengan keadaan, dan perkataan yang beritakan anugerah Yesus. Perkataan yang beritakan anugerah Yesus.
Itulah tujuan Allah menceritakan atau memberikan kita mulut supaya keluar perkataan yang sekali lagi membangun, sesuai dengan keadaan, menjawab kebutuhan, dan penuh dengan berita tentang anugerah Yesus. Sudahkah kalian berkata-kata dengan tepat? Sudahkah perkataan kalian bukan perkataan yang kotor, bukan perkataan yang korup? Ayo berlatih bersama, dan saya mau tutup firman pada hari ini dengan mengajak kalian berdoa. Kita akan berdoa sambil membaca satu ayat yang menjadi doa pemazmur. Saya akan membacakannya dan ini menjadi doa kita bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, awasilah mulutku, berjagalah pada pintu bibirku, agar yang keluar dari mulutku adalah perkataan yang membangun, sesuai dengan keadaan, menjawab kebutuhan orang itu, dan berita tentang anugerah-Mu yang besar itu yang keluar dari mulutku. Tuhan, tolong aku, Roh Kudus mampukan aku. Amin. Tuhan berkati. Bagaimana firman-Nya? Memberkati bukan? Jangan lupa untuk sharing dengan kontak kalian dan follow Instagram Inventors. Sekian dari saya, Jensen Suryata. Semoga harimu memberkati.